Shalom, nama saya Jasa Putra. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Dogmatika 3, yaitu membuat makalah Yesus setara dengan Bapa. Latar belakang dibuatnya makalah ini adalah untuk memperjelas kepada setiap kita orang percaya atau orang Kristen supaya lebih jelas mengenal kepribadian masing-masing daripada Allah Tritunggal. Dan di dalam makalah ini penulis akan memaparkan kesetaraan Yesus dengan Bapa, yaitu mereka sebagai satu kesatuan Allah Tritunggal, tetapi Yesus bukanlah Bapa dan Bapa bukanlah Yesus, tapi mereka adalah satu kesatuan Allah Tritunggal. Langsung kepada pembahasan Yesus. Pertanyaan ini menyangkut natur dan karakter siapakah Yesus. Yesus Kristus sendiri itu adalah Allah. Bahkan jauh sebelum ia datang ke dalam dunia sebagai rupa manusia, ia adalah Allah. Yang kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dengan jelas mengatakan bahwa Yesus sejajar dalam keilahian dengan dua pribadi lain di dalam Tritunggal. Yesus datang ke dalam dunia untuk memperlihatkan kemuliaan Allah tanpa mengurangi keberadaan dirinya sebagai manusia yang sejati. Yesus berinkarnasi dan mengambil rupa menjadi seorang manusia. Ia mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ia bangkit dan naik ke surga. Ini memberikan fakta bahwa kedatangan Yesus ke dalam dunia ini sebagai seorang manusia sejati, karena dia sendiri dilahirkan oleh Maria, yaitu seorang perempuan darah, wanita darah. Yesus sendiri juga adalah Allah yang sejati, dan ia benar-benar menyadari dirinya bahwa ia adalah Allah. Ya, kita bisa melihat contoh-contoh di dalam Alkitab bagaimana Yesus bisa mengampuni dosa, bagaimana Yesus berkuasa untuk menghakimi dunia, memerintah dunia. Bahkan ia juga beberapa kali berbicara tentang dirinya sebagai raja di dalam kerajaan Allah. Itu bisa kita lihat di Matius 13 ayat 41, Lukas 23 ayat 42, dan Yohanes 18 ayat 33 sampai yang ke 38. Bahkan keberadaan dirinya sebagai Allah sendiri, dia juga bisa membuat mujizat dan lain sebagainya. Sekarang pembahasan bagian B, yaitu Bapa. Bapa ini adalah satu kekhususan pernyataan perjanjian baru bahwa Allah sebagai Bapa dari pribadi-pribadinya. Sebutan Bapa untuk Allah bukan dipahami sebagai penggunaan secara umum sebagaimana orang zaman dulu menyebut Dewa Zeus sebagai Bapak, atau sebagaimana sering digunakan untuk suatu keberadaan tertinggi. Dalam perjanjian baru, Bapa itu memiliki arti yang baru dan terlihat dalam hubungan Allah dengan Kristus dan hubungan Allah dengan orang percaya. Itu bukan nama untuk umum, tetapi nama Bapa untuk Allah sebagaimana diajarkan oleh Alkitab dan merupakan sebuah pewahyuan. Penggunaan sebutan Bapa untuk Allah merupakan pemikiran yang diajarkan Yesus kepada gereja dan merupakan sebutan kesukaan Yesus, yaitu kita bisa baca di Matius 6 ayat 9, 26 ayat 32 sampai ke 32. Dan ketika ia menyebut Allah, jelas yang dimaksud oleh Yesus adalah Sang Bapa, yaitu Matius pasal 19 ayat 23 sampai yang ke-26 dan Markus pasal yang ke-12 ayat 17. Dan ini juga diteguhkan oleh Yohanes, yaitu Yohanes pasal 6 ayat yang ke-27. Bagian-bagian lain dalam Alkitab juga menunjukkan bukti Bapa sebagai Allah yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4, 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6, Efesus pasal 1 ayat 3, dan Galatia pasal 4 ayat 16, dan 1 Petrus 1 ayat 2. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan inti, yaitu Yesus setara dengan Bapa. Kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pasal 14 dan 18, ayat 14 dan 18 maksud saya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah di ayat satunya. Nah, kata adalah di dalam bahasa Inggrisnya adalah was dalam kalimat. Pada mulanya adalah firman adalah kata Yunani hen dalam bentuk tense imperfect yang menekankan keberadaan yang terus-menerus pada waktu yang lampau. Frasa itu jadi dapat diterjemahkan pada mulanya adalah firman yang terus-menerus ada. Pada mulanya, Yohanes kemungkinan besar kembali pada awal mula alam semesta,
Yohanes mengindikasikan bahwa sejauh ke belakang manapun firman itu terus ada. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa Yesus lahir di Bethlehem adalah Allah yang telah menjadi manusia dan diam di antara manusia dengan kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Lalu di dalam ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ayat ini menerangkan alasan Allah, yaitu Yesus, lahir dan menjadi manusia, supaya manusia yang tidak pernah melihat Allah dapat melihat Allah melalui Yesus, anak tunggal Allah. Artinya, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dengan ini, jadi dalam pembahasan ayat ini, Yesus menyatakan dirinya sama dengan Bapa. Kalau bisa kita bandingkan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Kesaksian Yesus tentang dirinya juga sangat menguatkan keyakinan umatnya bahwa dia adalah Tuhan, Allah yang menjadi manusia. Ketika dia berkata begini, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak, yaitu Yesus sendiri, menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Dan kita bisa melihat banyak kasus yang dimana Yesus bisa membangkitkan orang-orang mati di dalam Alkitab. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Yaitu Yohanes pasal 5 ayat 21 sampai yang ke-23. Hal ini menjelaskan kepada setiap kita, khususnya orang-orang percaya, ya, bahwa Yesus dan Bapa adalah setara. Ya, bahwa Yesus dan Bapa adalah setara. Sebab hanya Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala makhluk, yang berkuasa, yang menghidupkan orang-orang mati. Dalam Yohanes 5 ayat 21 dan 23, dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-21 dan 23, ini membuktikan Yesus bersaksi tentang dirinya bahwa dia mempunyai kuasa sama dengan Allah. Yaitu kita bisa lihat nama-namanya, Allah, Tuhan, Putra Allah, ya. Dan bahkan Yesus mengklaim dirinya sebagai Putra Allah dalam beberapa peristiwa, Yohanes 5 ayat 25. Dan di dalam atributnya, yaitu kekal, Yohanes 1 ayat 1 meneguhkan kekekalan Kristus. Kemudian maha hadir, ya, di Matius 28 ayat 20, ya. Kemudian maha tahu, Yesus itu mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Apa yang sedang kita pikirkan dia pasti tahu. Kemudian maha kuasa, Yesus itu memiliki otoritas, yaitu otoritas di surga dan di bumi, yaitu di dalam Matius 28 ayat 18. Kemudian yang kelima adalah tidak berubah. Kristus tidak berubah, ia adalah sama untuk selama-lamanya, yaitu Ibrani pasal 13 ayat 8. Dan kemudian yang terakhir adalah hidup, ya. Ia adalah Allah yang hidup, yaitu Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 14 ayat 6, Yeremia 2 ayat 13. Kemudian di dalam karya-karyanya, ya, di dalam menciptakan, Yohanes menyatakan bahwa tidak ada yang menjadi terpisah dari penciptaan Kristus. Yohanes pasal 1 ayat 3. Kolose 1 ayat 16 juga mengajarkan bahwa Kristus menciptakan bukan hanya bumi tetapi juga langit dan wilayah malaikat. Kemudian mengampuni dosa. Ya. Hanya Allah yang mengampuni dosa. Fakta bahwa Yesus mengampuni dosa mendemonstrasikan keilahiannya, yaitu dalam Markus pasal 2 ayat sampai yang ke-12 dan Yesaya pasal 43 ayat 25. Dan yang ketiga adalah membuat mujizat. Kristus merupakan kesaksian akan keilahiannya, ya. Studi untuk memperhatikan mujizat-mujizat Kristus dan melihat klaim keilahian yang mendasari mujizat merupakan suatu hal yang bernilai. Misalnya pada waktu Yesus memberikan penglihatan kepada orang buta, orang akan diingatkan akan Mazmur 146 ayat 8, Tuhan membuka mata orang-orang buta. Dan banyak hal mujizat yang telah Yesus buat. Jadi ini pembahasan makalah saya mengenai
kesetaraan Yesus dengan Bapa. Dan di dalam pembahasan makalah ini bahwa Yesus itu setara dengan Bapa. Bahkan penjabaran-penjabaran di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab sendiri juga mengatakan bahwa barang siapa melihat Dia sama juga sedang melihat Allah. Dan ini presentasi dari makalah saya. Kurang lebihnya saya mengucapkan terima kasih.